Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di sore yang penuh keberkahan ini Allah masih izinkan kita duduk bersama-sama. Yang pertama mengharap ridha Allah, yang kedua kita mengharapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini melainkan Allah hancurkan segala dosa-dosa kita. Allah ganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyar hadirin rahimakumullah, majlis Rabu bagi asar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, berapa minggu kita libur? 2. InsyaAllah mudah-mudahan bukan berarti kita ini lalai kepada Allah, tapi karena ada sesuatu kewajiban, maka kewajiban itu wajib kita jalani. InsyaAllah mudah-mudahan walaupun Al-Fajrnya ngisi di daerah mana, InsyaAllah keberkahannya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pelajaran kita, di sini dijelaskan untuk kerjasama antara suami dan istri. Di dalam rumah tangga, suami dan istri juga wajib untuk bekerja sama. Jangan cuma sekolahnya doang. Alasan kerjasama padahal nyontek. Ya, di dalam kehidupan kita rumah tangga juga begitu. Ada kerjasama, saling untuk meringankan atau memaksimalkan tanggung jawab. Nah, ini di dalam rumah tangga. Kadang ada orang yang nafsi-nafsi, ada yang masing-masing. Ya udah, yang laki begini, yang perempuan begini. Ya, tapi di sini ada saling satu sama lainnya, saling melengkapi. Dibutuhkan kerjasama suami istri demi memaksimalkan tanggung jawab suami sebagai pemimpin rumah tangga. Support penuh, kasih satu dorongan untuk suami agar dia selalu dalam tanggung jawabnya. Maksudnya dalam tanggung jawabnya di sini, dia ini tahu haknya seorang suami kepada istri. Suami kerja, seandainya pulang larut malam, sehari, 2 hari, 3 hari, nanti deketin. Yang sabar ya. Nyari duit ternyata begini banget. Pulang jangan diomelin. Kadang perempuan kan pikirannya kemana-mana tuh. Pulang udah kucel, duit nggak bawa, ngomel 7 hari 7 malam. Padahal belum pulangnya, telat pulangnya sehari. Telat pulangnya cuma berapa jam, tapi ngomelnya 7 hari. Itulah, nah itu tahu. Yang pertama, tapi alhamdulillah Ipah gak pernah ngomel-ngomel lah. Kalau orang begitu pulang rekening penuh. Yang pertama, kerjasama suami istri demi memenuhi kebutuhan hidup. Suami kerja, istri kerja boleh, silahkan. Tapi tidak mengurangi kewajiban seorang istri kepada suami. Suami mau kerja silahkan, dan istri mau kerja silahkan. Yang penting itu tanggung jawab seorang istri di dalam rumah tangga nggak bisa hilang. Kewajiban tetap harus. Istri bersikap bijaksana, ini yang pertama. Istri di dalam rumah tangga wajib bersikap bijaksana dalam membelanjakan harta pemberian suami. Kadang ada istri dikasih uang sebulan 200 juta. Amin gitu, amin. La ilaha illallah. Didoain gak ada yang mau. Ini yang begini nih, pesimis di dalam hidup. Wahnya begitu amat. Kayaknya gak bakal mungkin ya. Aminin aja.
Kan kita nggak tahu nanti gimana, ya kan? Jadi yang pertama itu belanja, uang belanja atau nafkah dari seorang suami dijaga baik-baik. Bukan berarti ini hari dikasih, ini hari habis. Biasain, kalau di rumah tangga tuh kadang-kadang juga ada yang punya catatan ya. Seminggu ini apa, seminggu ini apa, kan begitu kan? Nah, dari situ nanti apa-apa yang harus dikeluarkan, keluarkan. Al-Imam Bukhari radhiyallahu anhu waradahu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perempuan terbaik yang mengendarai unta adalah perempuan Quraisy. Yang paling sayang kepada anak di waktu kecil dan yang paling menjaga hak serta harta benda suami, wanita Quraisy, wanita. Jadi ambil manfaat yang besar dari hadis Nabi SAW ini, bahwasanya seorang wanita itu yang lebih pandai dan lebih tahu cara untuk menjaga harta suami. Mudah-mudahan istri yang ada di sini semuanya belum, udah amin aja. Tadi udah didoain malah nggak ada amin, belum ngomong udah amin. Istri-istri yang menjaga harta suaminya, insya Allah. Dari Imam Bukhari radhiyallahu anhu radhahu juga meriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha radhaha. Istrinya Abu Sufyan siapa? Kulthum. Kulthum bilang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Abu Sufyan ini suami saya bakhil, pelit. Kalau nggak diminta nggak keluar. Dosanya diminta diperes dulu. Kotorannya diminta disaring. Bakhilnya setengah mati. Dan ia tidak memberikan nafkah yang cukup bagiku dan anakku kecuali sesuatu yang kuambil darinya tanpa sepengetahuannya." Nyolong. Woi. Nyolong. Kalau maling diteriakin, nyolong. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ambillah harta yang sekiranya cukup untukmu dan anakmu dengan cara yang baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh, nggak dosa, enggak. Tapi Nabi mengajarkan. Kenapa? Emang nggak pernah ngaji, kenapa ketawa? Besok ganti pin ya. Itu yang apa? Boleh mengambil hak seorang suami karena dia bakhil, silahkan ambil. Tapi untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan anaknya. Berlebihan nggak boleh. Berlebihan nggak boleh. Tapi setelah dia ngambil ngomong, "Yang tadi ada duit 100.000 aku ambil. Pura-pura deh tadi ketemu di meja lagi nyuci, ngeremang-remang kelihatan, merah nih. Ya udahlah, jadi roti sama isinya." Ya, ngomong. Setelah ambil tetap harus ngomong. "Bib, suami saya kalau dia tahu, Bib, saya ngambil, dia marahnya lama, Bib." Tunggu dia tenang. Tunggu dia tenang, dia ngomong. Saat dia lagi senang tuh, "Yang kemarin aku lagi nyuci ketemu duit 100.000, ambil." Biasanya di kantongnya lebih banyak daripada yang di kantong yang dicuci. Ya, jadi ambil hartanya yang sekecukupan buat dirinya dan juga anaknya. Yang kedua, istri bersikap bijak dalam menyedekahkan harta suaminya. Bukan berarti dapat duit sejuta-sejutanya sedekahin. Kan? Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang istri menyedekahkan makanan dari rumahnya tanpa berlebihan, maka ia berhak mendapatkan pahala dari makanan yang disedekahkan itu, sedangkan suaminya berhak mendapatkan pahala atas pekerjaannya. Istri masak, bikin sayur asam lah contoh ya,
bikin sayur asam 1 panci. Saat dia bikin sayur asam 1 panci itu, dia ngambil beberapa mangkok kasih tetangganya tanpa sepengetahuan suami. Maka apa yang telah diberikan, si istri mendapatkan pahala sedekah, mendapatkan pahala pekerjaan, dan si suami mendapatkan pahala pekerjaan saat dia memberikan kebaikan. Paham? Ulang sekali lagi ya. Saat seorang istri memberikan sedekah kepada orang lain, dengan itu makanankah atau bendakah, saat dia memberikannya, maka apa yang dia berikan akan mendapatkan nilai pekerjaannya pahala, dan apa yang dia berikan pahala. Dan si suami mendapatkan nilai pahala pekerjaannya. Dengan si istri membagi, dia mendapatkan pekerjaannya. Jadi pahalanya akan disalurkan kepada suami dan istri. Ya, jadi Bib, saya punya Bib, saya mau sedekahin. Ini rata-rata nih, ini rata-rata kita nih. Ini rata-rata kita. Ada makanan nggak enak, dibagiin semuanya. Yang enak di kemana ya? Betul apa enggak? Begitu apa enggak? Bukan ibu-ibu sini, bukan. Sana yang begitu tuh. Saya tanya, ibu aslinya mana? Kuningan. Ya, yang nggak enak dikasih, yang enak dimakan. Nabi SAW bukan begitu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Belajar ngasih sesuatu yang nikmat, yang lezat kita kasih ke orang lain. Kebayang nggak? Di kitanya aja enak, kita makan enak, apalagi seseorang memakan sesuatu yang belum pernah dia tahu nikmatnya, dia makan nikmat, senang hatinya senang, rasanya nikmat, pahalanya 2, pekerjaannya dapat. Dan kembali lagi, membuat senang hati seorang mukmin, maka lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Cuma ngasih satu kebaikan. Jadi, maka dari itu Nabi SAW selalu ngajarin kita, ngasih makanan itu yang terbaik. Ya, bikin masakan yang enak, kasih tetangga. Itu diperbolehkan. Dan bukan berarti dia masak sepanci, panci-pancinya dikasih ke orang. Bukan begitu. Yang bisa juga diberikan manfaat untuk dirinya dan juga anak-anaknya. Yang ketiga, istri bersikap bijak ketika menghadiahi seseorang dari harta suaminya. Ini banyak dipertanyain nih buat kita nih. Bib, saya dikasih nafkah. Saya begitu dikasih nafkah, saya mau berikan kepada orang tua saya tanpa bicara sama suami, boleh apa enggak? Ngomong. Enggak boleh, enggak. Tapi kan itu udah hak saya. Duitnya duit siapa? Kan begitu? Itu kan pemberian nafkah. Kenapa? Nanti bisa jadi masalah besar jika seseorang tersebut memberikan hadiah kepada orang lain tanpa sepengetahuan suami. Ini kan jadi satu masalah. Contoh, seandainya 1 minggu 1 juta cukup. Contoh, 1 juta cukup 1 minggu. Belum sampai 1 minggu, 3 hari 1 juta habis. Kalau pertanyaan, seorang istri minta lagi, ya aku kurang uangnya yang kemarin kemana? Kan gitu. Yang kemarin kemana? Kemarin aku ngasih ini, aku ngasih ini, aku ngasih ini. Kan gitu. Kenapa nggak bilang dulu mau ngasihnya? Saya jujur, saya sama Ipah selalu bicara kayak gitu. Ipah, Kak, aku mau ngasih ke mama dulu boleh? Jangan sekarang, nanti. Kenapa? Yang laki ini tahu kapan lagi dia akan dapat uangnya. Sekiranya ini cukup, maka selesaikan dulu untuk kecukupannya. Nanti ada rezeki lebih, baru kita berikan kepada orang yang lain. Kan begitu? Ini di dalam rumah tangga. Saya kerja sendiri. Ya, sama ya banyak yang bekerja di sini. Saya kerja sendiri dan saya menghasilkan sendiri. Boleh nggak sih saya memberikan haknya orang tua lewat tangan dan hadiah dari saya? Tetap harus ngomong sama suami. Tetap harus ngomong daripada suami. Kenapa? Karena keuangan ini akan menjadi sensitif di dalam rumah tangga. Rumah tangga, pecahnya rumah tangga yang tidak didasari dengan iman pasti ekonomi. Pasti, nggak mungkin nggak. Bib, suami saya dengan emosi yang tinggi.
Dia kaya tapi emosi tinggi, itu jarang. Tapi yang sering terjadi karena keuangan kurang, rezekinya kurang, emosinya naik. Ini akan jadi kemelut di dalam rumah tangga. Maka dari itu sebaik-baiknya seorang istri yang menjaga harta suami, ya, dan dia memberikan hadiah kepada siapapun silakan. Contoh, ibu di sini ada yang bisa ngerajut, bikin tampah dari bambu. Kebisaannya itu, kalau dijual ada hasil, dan dia menghadiahkan rajutannya itu atau tampahnya itu kepada orang lain, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Karena hasilnya siapa? Hasil diri sendiri. Wajib ngomong enggak? Wajib. Tetap harus wajib. Dia yang kerja. Ini usahanya dia nih ya. Bikin tampah, hasilnya dia. Dia yang usaha, suaminya nggak bisa. Si istri bisa. Bikin rajutan, bikin tampah, bikin apa. Semua modal dari dari diri sendiri. Lalu dia jual, dia bagikan orang. Boleh apa enggak? Boleh. Tapi harus bilang sama suami. Kenapa? Saat tampah itu terbuat 10, yang laku hasil duitnya 5, pasti akan dipertanyakan oleh suami. Yang 5 lagi kemana? Betul apa enggak? Walaupun itu hasil kerja keras istri, terserah gitu. Dan di sini dijelaskan, istri bersikap bijak ketika menghadiahi seseorang dengan harta suami. Ada seorang sahabat Nabi perempuan, dari riwayat dari Imam Muslim radhiyallahu anhu dari Anas bin Malik berkata, suatu ketika Rasulullah menikah. Kemudian Ummu Sulaim, Rasulullah lagi menikah ya. Rasulullah menikah, Ummu Sulaim datang dan menyuruh kepada anaknya. Ummu Sulaim ini sedang membuat, kalau kita bilang maharisah, bubur sama daging. Bubur sama daging. Lalu diletakkan di dalam sebuah bejana, seraya berkata, wahai Anas, bawalah makanan ini, berikan kepada Rasulullah, dan sampaikan salamku kepadanya. Lalu Sayyidina Anas datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini engkau mendapatkan hadiah dari ibuku. Disebut ibuku, lalu dia mengucapkan salam kepada. Dan apa yang telah disampaikan hadiah tersebut, Ummu Sulaim tahu bahwasanya seorang suami wajib mengetahui apa yang telah diberikan. Paham nggak di sini? Paham ya? Jadi apapun yang dihadiahkan, si suami wajib tahu. Karena dia masak itu hasil nafkah dari yang keempat, istri hendaklah membantu suaminya yang keadaannya nggak mampu. Nggak mampu dalam arti di sini kerja nggak punya, atau dia sudah nggak kuat untuk bekerja, ya. Dalam keadaan dulu dia seorang PNS terus pensiun, contoh, ya, dulu PNS terus pensiun, keadaannya dia nggak punya apa-apa. Ya, saling membantu itu boleh diajarkan di dalam agama. Dan Nabi SAW maka mengatakan, terpujilah seorang istri yang meringankan beban suami. Terpuji. Jadi kalau seandainya contoh, biasanya kalau orang udah pensiun, ada warung kelontong. Pagi kan modal saya, ini usaha keinginan kamu. Ya apa salahnya sih kalau membantu bareng-bareng? Kan begitu. Kayak Halimah punya toko, Halimah ya. Ini Arafah. Boleh didatengin kapan-kapan di Cirebon ini, digerebek satu majelis. Pusing-pusing Halimah. Ya, Arafah. Suami masak air, istri bikin kopi. Ada yang masak lagi, ada yang bikin Indomie, ada yang bikin es. Kan coba dilihat dari sini. Saling membantu satu sama lain dan meringankan beban seorang suami dan istri. Ini kira-kira ada nggak di rumah tangga kita yang begini? Nggak ada. Kapan?
Waktu pengantin baru. Hah? Tiap hari. Mudah-mudahan Allah jaga rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Insya Allah. Di sini ada satu kisah, dan ini dengarkan dulu ya. Setiap apapun yang diberikan, yang kita harus berikan itu kita lihat ke siapa, keluarga kita atau tetangga kita yang paling dekat dan itu paling membutuhkan. Ya, di sini dijelaskan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu radhahu, suatu ketika Zainab istri Abdullah bin Mas'ud, datang seraya berkata, "Wahai Rasulullah, pada hari ini engkau memerintahkan aku," kata Zainab, "memerintahkan aku untuk bersedekah. Dan aku mempunyai sebuah perhiasan yang ingin kusedekahkan. Akan tetapi Ibnu Mas'ud dan anaknya yang lain melarang. Tidak diperbolehkan. Bahwa mereka lebih berhak mendapatkan sedekahku itu dibanding orang yang lain." Maka Nabi SAW mengatakan, "Ibnu Mas'ud benar, suami dan putranya lebih berhak mendapatkan sedekahmu dibanding yang lain." Yang ngomong ini siapa? Zainab. Zainab ini adalah seorang istri. Dia punya harta, dia memberikan kepada orang lain. Sedangkan yang wajib untuk diberikan siapa? Suaminya. Ngebantu untuk apa? Modal. Paham sampai sini? Jadi kalau si istri banyak, ada rezeki melimpah, si suami nggak punya apa-apa, jadi lebih baik bantu suami. Lihat bagaimana Siti Khadijatul Kubra radhiyallahu anha wa radhaha, yang ridha tanah yang begitu besar di Mekah dia lepas, dijual untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad SAW. Hartanya sampai badannya kurus. Sampai di dalam riwayat Nabi Muhammad SAW datang pagi melihat Siti Khadijah sedang menyusui Siti Fatimah. Rasulullah datang lewat belakang Nabi SAW, lewat belakang Siti Khadijah. Lalu Rasulullah terdengar oleh Siti Khadijah suara isak tangis Rasulullah SAW. Lalu Siti Khadijah bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuatmu menangis?" Nabi Muhammad SAW melihat keadaan Siti Khadijah yang dalam keadaannya kulit dengan tulang hampir menyatu, sedang menyusui sedang menyusui Fatimah, dan saat yang dilihat yang keluar bukan ASI melainkan darah segar. Saking udah nggak punya apa-apanya, nggak ada makanan apapun yang harus dimakan, nggak ada minuman yang sehat untuk dimakan, melainkan darah segar yang diberikan kepada Siti Fatimah binti Muhammad Rasulullah SAW. Rasulullah sambil mengatakan, ya Khadijah, jika engkau menginginkan untuk berpisah denganku, maka silahkan. Engkau dulu seorang saudagar, orang yang kaya raya, orang yang terhormat di Mekah ini. Setelah engkau menikah denganku, habis hartamu ya Khadijah. Apa jawaban seorang istri yang salehah? Ya Rasulullah, wallahi, aku ridha dan aku ikhlas apa yang telah aku berikan untuk Allah. Seandainya ya Rasulullah, aku harus mati lebih dulu. Engkau ingin menyeberangi lautan, engkau tidak memiliki rakit, bongkar kuburanku, ambil tulang belulangku, ikatlah jadikan rakit, sehingga engkau dapat melintasi lautan tersebut. Ada yang mengatakan yang lain di dalam rawi yang lain, ya Rasulullah, jika engkau membutuhkan rezeki untuk jalan dakwahmu di hadapan Allah, bongkar kuburanku, ambil tulang belulangku, jual tulang belulangku di pasar, untuk engkau mendapatkan rezeki agar engkau dapat terus berdakwah di jalan Allah. Ini seorang istri. Ini seorang istri yang betul-betul ditanam oleh Nabi Muhammad SAW tentang keimanan, dan gak akan pernah ada timbul keraguan. Wanita yang pertama yakin bahwa Rasulullah adalah seorang Rasul, Siti Khadijah Kubra. Yang tidak pernah bertanya apapun, ya Rasulullah, kenapa harus sholat? Engkau dari mana? Enggak. Dan inilah cara pendidikan dari Rasulullah untuk kepada istri-istrinya. Dan Siti Aisyah Kubra,
Siti Aisyah terreda. Siti Aisyah terreda tatkala dalam keadaan nggak ada apa-apa di rumahnya, Rasulullah datang. Ya Aisyah, adakah pagi ini yang bisa kita makan? Apa jawaban Siti Aisyah? Ya Rasulullah, dapur udah 2 bulan nggak ngeluarin asap. Ngomongnya sambil senyum. Rasulullah jawab, oh kalau seperti itu baik ya Aisyah, aku puasa di hari ini, kata Rasulullah. Begitu Rasulullah mau melangkah kakikan keluar, Siti Aisyah kejar, ya Rasulullah, aku izin, aku puasa juga ya. Tuh seorang istri. Ya Allah, mudah-mudahan Allah jaga wanita-wanita kita nih, yang bisa betul-betul ngejaga marwah seorang suami. Naudzubillah min dzalik. Banyak kejadian seorang istri yang sudah diberikan tapi nggak pernah memanfaatkan yang baik. Kadang kalau sesuatu yang diberikan nggak diterima dengan baik, maka ini akan menjadi bom waktu di dalam rumah tangga kita. Kadang kita ngasih enggak. Nih makanya fungsinya pembicaraan di dalam rumah tangga itu wajib. Saling dibicarakan. Apapun itu wajib untuk dibicarakan. Apapun itu. Masalah ekonomi. Masalah ranjang sekalipun. Apa kekurangan dan kelebihan dibicarakan di dalam hubungan suami. Yang istri mau, yang suami mau. Cari jalan keluar. Kenapa? Ini akan bisa menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah. Jika seorang istri dengan keinginannya, suami dengan keinginannya, sama-sama tidak mendapatkan jalan keluar, maka akan pecah rumah tangganya. Ya, jadi sebaik-baiknya seorang istri yang menjaga harta suaminya. Mudah-mudahan Allah buka rezeki suaminya yang berkah, yang halal, yang gak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Dan insya Allah rezeki ini dapat memberikan kesenangan kepada orang lain yang membutuhkan. Dan rezeki ini dapat menyelamatkan kita terus illa yaumil qiyamah, dan sehingga kita wajib untuk masuk ke dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Falyatafadhal. Ada yang mau bertanya? Ada? Depan ada yang mau nanya? Kalau nggak ada kita tutup. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Habib. Fadhol. Yang tadi kan Habib jelaskan tentang sedekah atau membantu, lebih utamakan pertama kepada suami dulu. Jika antara menolong atau bersedekah itu kepada saudara dibandingkan dengan orang lain, tapi orang lain itu ibadah, sedangkan saudara kita tahu dia nggak ibadah gitu, bahkan sholat wajib pun dia tinggal, itu afdol yang mana? Kasih yang nggak ibadah. Dengan niat sedekahnya itu Allah berikan hidayah sehingga dia menjadi orang yang ibadah. Gak jauh beda dengan orang yang pengamen dalam keadaan mabuk. Gak usah dikasih mau ngapain. Dia percuma buat beli minuman. Yang tahu siapa? Allah. Kita nggak tahu. Dari 2.000 yang kita kasih, Allah kasih dia izinkan buat beli makanan, dan Allah curahkan hidayah sehingga dia jadi hamba yang bertaubat kepada Allah. Kamu? Itu jawab. Sama-sama. Boleh. Apalagi rezekinya kita ke rezeki halal, jelas. Rezeki halal kita ngasih orang yang bermaksiat. Agar dia apa? Agar dia taat kepada Allah, kembali ke jalan Allah, dan Allah berikan hidayah karena rezeki halal yang telah dia makan. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo. Majuan, majuan. Jangan terlalu dalam, jangan terlalu keluar. Mic-nya nggak nyampe kalau keluar. Izin bertanya, Ya. apa bagus bila melaksanakan sholat sunnah tahajud apabila ketemu sama orang tua, bilangnya sholat wajib, gimana? Gak boleh lah, dosa. Itu kan bohong. Alasannya apa? Alasannya gak mau dilihat sombong sama orang tua. Gak mau lihat sombong, tapi dilihat bohong sama Allah. Pilih mana? Ya, jadi sholat mau gimana pun saat datangnya kewajiban sholat. Jangan nggak mau terlihat orang tua itu melihat kita nih sombong lu sholat, nggak usah. Justru dakwahnya kita di dalam keluarga ya sholat, ya baca Quran, itu dakwah di dalam rumah tangga. Agar apa? Agar satu rumah ibadah kepada Allah. Ya. Terima kasih, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat kamuflase. Itu judulnya sholat kamuflase. Sholat sunnah dibilang wajib, yang wajib dibilang sunnah. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Allahumma warahmatullahi sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begini, Bib, saya kan ada punya teman. Saya juga sombong banget. Teman saya itu alhamdulillah sering ke majelis gitu, Bib. Sama, saya juga sering. Terus punya kenalan. Awalnya ngedukung ke majelis, begitu udah hitbah ngelarang ke majelis. Apakah hubungannya diterusin apa enggak gitu? Maksudnya calonnya itu calon yang baik apa bukan gitu? Soalnya begitu udah hitbah ngelarang ke majelis gitu, Bi. Emang dilihat calon baik atau enggaknya dilihat dari majelis atau enggak? Kan kalau beliau ini setahu saya itu kan baik ya. Baik. Jadi wajibnya wajib ngurusin suami apa kewajiban nyari ilmu? Urus suami. Selesai sudah. Maksudnya belum nikah. Paham. Ini kan belum nikah. Baru ngahitbah udah ngelarang-larang majelis. Alasannya apa? Itu yang pertanyaan kan yang ditanyakan alasannya. Kalau dia udah nikah atau dilarang majelis, ya wajibnya emang ngurusin suami daripada majelis. Kan begitu. Majelis bisa lihat dari YouTube, bisa streaming, kan boleh. Tapi langkah kaki yang saat dia masuk ke dalam majlis itu jauh lebih baik. Kalau ada seseorang wanita dihitbah dengan seseorang laki-laki, yang dilihat majlis atau enggak majlis, kalau itu ukuran baik atau enggaknya, itu bukan patokan. Yang patokan si suami ini sholat atau enggak, ngaji atau enggak, tahu syariat atau enggak. Kalau dia tahu agama, dia tahu ibadah, dia tahu ngaji, maka wajib. Kenapa? Karena dia yang pantas untuk jadi imam di dalam rumah tangga kita. Tapi kalau karena alasannya, jangan, gak usah majlis mulu, waktu buat saya hilang, saya telepon enggak, ini laki sholat kagak, ngaji kagak, judi online, Mobile Legend, PUBG. Kan beda nih. Ini kita mau ngambilnya yang mana dulu? Kalau kita tahu si laki ini seorang yang ibadah, maka wajib kita ikutin. Kalau ini laki bukan orang yang ahli ibadah, ya tinggalin. Gitu. Alasannya kayaknya takut ketinggian ilmunya gitu, Debbie. Dan cemburu. Ketinggian ilmu. Iya, maksudnya si istrinya, si calonnya itu, calon istri. Itu namanya suami PA. Suami blow on. Lebih aman.
Justru tangan anak di tangan seorang istri yang ilmunya luar biasa di dalam agama, aman. Anak terdidik. Kalau si istri udah tahu agama kagak, tiap hari anak diunyeng-unyeng, dikata anak setan lah, anak tolol lu. Lebih pilih mana? Jangan. Kalau urusan itu cuma sekedar cemburu. Kalau ilmunya takut ketinggian ilmu mah bohong. Itu mah cemburu dah. Cemburu boleh di dalam rumah tangga boleh, tapi jangan suatu hal yang berlebihan. Cemburunya bisa hancur nantinya. Ya. Jadi gitu aja Ibu disampaikan. Kalau cuman karena takut ilmunya ketinggian, cari aja perempuan lain. Kalau perempuan ini memang benar-benar mau nuntut ilmu. Gitu. Justru kita harapkan anak kita terdidik dari tangan orang tua. Gitu. Dah. Nikahin dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada lagi? Ada lagi? Ayo sambil dimakanin kuenya. Udah? Hah? Udah. Al-Fatihah bil qubul wa tamam bil usul wa ila hadratir rasul bi sirril Fatihah. يا ربنا اقتربنا بأننا اقتربنا وأننا أشرفنا على اللظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي فاسمع فضلا لنا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل صول بالمصطفى الرسول نهضى بكل صول بالمصطفى الرسول نهضى بكل صول صلى وسلم ربي عليه أدى الحمد وآله وصحبه عدال قص صحبه والحمد للإله في البضر والثنى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافة من الفتن يا البأل الشفاعة يا البأل الشفاعة يا البأل الشفاعة كل كربة جري بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة يا تريم أهلها يا تريم أهلها يا تريم أهلها واعف عنا كريم واعف عنا رحيم يا فرج الحم يا كاشف الغم يا من لأبدي يغفر ويرحم دعوهم سبحانك اللهم تحت في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.